Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai modul 5 yang terkait dengan karakteristik belajar siswa sekolah dasar. Ada dua kegiatan belajar yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Kegiatan belajar pertama itu akan membahas tentang bentuk-bentuk kegiatan belajar yang biasa dilakukan siswa sekolah dasar. Ada 13 kegiatan belajar yang biasa dilakukan oleh siswa sekolah dasar. Kegiatan belajar pertama itu adalah belajar menemukan. Nah, untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam belajar menemukan ini biasanya dapat digunakan metode discovery learning atau dengan metode eksperimen. Berikutnya belajar menyimak. Kegiatan belajar yang dapat dilakukan dalam kegiatan menyimak ini adalah dengan bermain kata, bermain dengan pertanyaan, dengan gambar, dan juga dengan musik. Nah, untuk belajar berikutnya itu adalah belajar meniru. Contohnya siswa bermain peran sebagai guru, sebagai polisi, dokter, atau pekerjaan lainnya dengan sesuai dengan apa yang mereka lihat atau amati dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berikutnya belajar menghafal. Nah, pada pengembangan menghafal ini hendaknya siswa diberi bekal pengetahuan dan berpikir secara logis serta sistematis sehingga siswa tidak hanya berada pada tingkatan ingatan dan pemahaman saja. Oleh karena itu, kita sebagai guru, sebagai pendidik harus membenahi metode belajar siswa. Berikutnya belajar merangkai. Untuk meningkatkan kemampuan merangkai ini bisa dilakukan dengan permainkan aneka jenis binatang. Aneka jenis binatang seperti ciri-ciri sapi, ciri-ciri kambing, dan ciri-ciri kucing. Nah, berikutnya dalam belajar mengamalkan. Biasanya diterapkan pada mata pelajaran PPKN atau pendidikan agama. Karena pada mata pelajaran ini siswa diajarkan tentang nilai-nilai moral dan dari pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya belajar menganalisis. Nah, kegiatan yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan menganalisis ini biasanya dengan menggunakan permainan teka-teki atau tebak-tebakan. Nah, manfaatnya itu dapat mengasah daya ingat, siswa dapat belajar mengklasifikasi, kemudian mengembangkan kemampuan mereka dalam menganalisis, serta dapat memberikan hiburan kepada siswa. Berikutnya belajar merespon. Nah, untuk belajar merespon ini biasanya yang dapat kita lakukan, kita memberikan pertanyaan bagaimana sih respon atau tanggapan mereka ketika mendengar teman mereka yang tertimpa suatu musibah seperti itu. Selanjutnya belajar mengorganisasikan. Nah, dalam pengembangan ini kita membiasakan siswa berpikir dalam bentuk skema, kemudian mengorganisasikan informasi atau pengetahuan yang diperolehnya ke dalam pembentuk pemikirannya masing-masing. Berikutnya belajar mengambil keputusan. Nah, biasanya kita memberikan anak itu beberapa permasalahan dan beberapa alternatif pemecahan masalahnya. Kemudian kita minta anak untuk mengambil keputusan terbaik untuk dalam memecahkan masalah tersebut. Berikutnya belajar berarti. Nah, untuk menerapkan belajar berarti ini kita bisa meminta siswa untuk mengamati melakukan kegiatan mengamati suatu kantin atau koperasi di sekolah atau juga warung terdekat di sekolah itu. Kemudian kita minta anak untuk menanyakan berbagai jenis barang yang dijual, kemudian berapa harga jual dan harga beli di toko tersebut. Berikutnya belajar menghayati. Nah, dalam kegiatan ini biasanya dilakukan pada mata pelajaran kesenian. Kita bisa minta anak untuk menghayati bagaimana peran dia dalam suatu drama atau menghayati lirik sebuah lagu. Kemudian belajar mengamati. Nah, pada kegiatan belajar mengamati ini kita bisa meminta anak untuk mengajak anak untuk mengenal ekosistem perairan laut yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Kemudian kita minta anak untuk menerapkan metode eksperimen seperti apa saja yang menjadi sumber pangan, mineral, serta penghasilan bagi ekosistem perairan tersebut. Nah, berikutnya kegiatan belajar 2 ini berkaitan dengan motivasi belajar siswa. Pada motivasi belajar siswa ini kita akan mengenal pengertian motivasi terlebih dahulu. Nah, pengertian motivasi adalah perubahan energi yang ditandai dengan munculnya rasa tapi diawali terlebih dahulu dengan adanya tanggapan terhadap tujuan.
Nah, ruang lingkup motivasi menurut MC Donald ini menurut 3 aspek penting. Yang pertama, motivasi adalah hal yang mengawali kegiatan perubahan energi pada seseorang, sehingga yang terlihat adalah yang menyangkut kegiatan fisik. 2, kemunculan motivasi ditandai dengan adanya rasa. Dan yang ketiga, motivasi sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yaitu tujuan. Sedangkan tujuan sendiri menyangkut soal kebutuhan. Berikutnya, teori motivasi yang selalu terkait dengan masalah kebutuhan menurut teori Abraham Maslow. Kebutuhan fisiologis seperti haus, lapar, kebutuhan untuk istirahat, kemudian kebutuhan akan keamanan, bebas dari rasa cemas dan khawatir. 3, kebutuhan akan cinta dan kasih rasa diterima dalam suatu kelompok masyarakat. Kemudian kebutuhan akan penghargaan seperti dihargai karena kemampuan, kebutuhan untuk diakui, kenaikan status atau pangkat pada diri seseorang. Dan berikutnya kebutuhan untuk mewujudkan diri sendiri, yakni mengembangkan bakat dengan usaha mencapai hasil dalam bidang pengetahuan, sosial, dan pembentukan pribadi. Berikutnya fungsi motivasi. Motivasi sebagai motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Motivasi juga dapat memberikan arah dari kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumus tujuannya. Motivasi dapat menjadi alat untuk mendeteksi perbuatan serta berfungsi sebagai pendorong untuk usaha mencapai prestasi. Jenis motivasi ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, contoh motivasi intrinsik di sini adalah seorang siswa yang melakukan kegiatan belajar karena ingin menambah ilmu, nilai, atau keterampilannya. Sedangkan contoh motivasi ekstrinsik, contohnya di sini adalah seseorang akan belajar hingga keesokan harinya akan dapat mengerjakan soal dengan baik dan mendapat nilai 100 dengan harapan akan mendapat hadiah dari orang tuanya. Berikutnya, cara yang dapat menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah. Yang ada 11 di sini. 1, memberi nilai, 2, hadiah, 3, kompetisi yang sehat pastinya, 4, ego involvement, 5, memberi ulangan, 6, mengetahui hasil, 7, pujian, 8, hukuman, 9, hasrat untuk belajar, 10, minat, dan yang terakhir adalah tujuan yang diakui. Nah, 3 kelompok siswa yang mempunyai gaya belajar sendiri-sendiri. Ada siswa yang berorientasi pada visual, kemudian berorientasi pada suara, serta berorientasi pada benda yang dimanipulasi. Nah, itulah hal-hal penting yang terdapat dalam modul karakteristik belajar siswa di sekolah dasar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.